Shalom ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Kembali kita berkumpul untuk ibadah pagi hari ini dalam ibadah persekutuan wanita GKI Jemaat Persekutuan. Mari kita siapkan hati untuk kita masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Kepada Tuhan kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu yang selalu baru setiap pagi. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau pribadi yang mengenal hati kami. Kami serahkan ibadah hari ini kepadamu. Hari ini milik-Mu, hidup kami milik-Mu, dan pikiran kami juga milik-Mu. Segala yang ada pada kami adalah milik-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Mari ibu-ibu yang kekasih, kita akan menyanyi pujian pribadi yang mengenal hatiku. Seperti rusa yang
Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Riana Manjadewi. Untuk itu kita akan menaikkan pujian bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti Shalom ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu pada siang hari ini. Bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh bersama-sama ibadah PW melalui online pada siang hari ini.
Tuhan, kami membutuhkan firman-Mu, karena firman-Mu itu terang bagi jalan kami. Oleh karena itu ya Bapa, urapi kami semua. Berkati dan berikan kemampuan kepada hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Bapa. Roh Kudus, Engkau yang terus memberikan pengertian dan pemahaman untuk kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, sebab kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan. Kita bertemu lagi dalam ibadah PW kali ini. Kita masih tetap ibadah melalui online, tapi kiranya ibadah ini tidak mengurangi sukacita kita dalam kita mengikuti ibadah PW ini. Mari siang hari ini saya mengajak kita semua untuk membuka kitab Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Ibrani 12 ayat 10 sampai 12. Izinkan saya membacakan untuk kita semua. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah setiap orang yang senantiasa merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, ada satu kisah dari seekor burung rajawali. Burung rajawali adalah salah satu burung yang kuat. Tetapi induk rajawali memang sebelum dia melahirkan, dia bertelur untuk melahirkan seorang anak. Induk rajawali ini sudah mempersiapkan tempatnya. Mempersiapkan tempat di mana nantinya bayi rajawali itu akan dilahirkan. Di situ sarangnya dibuat dari duri-duri, dari batang-batang pohon. Demikian juga dari jerami-jerami, dibuat sedemikian hingga anak rajawali yang lahir itu merasakan nyaman di situ. Dan yang paling atas diberi bulu-bulu induk itu, supaya ketika dia masih betul-betul bayi dia merasakan kenyamanan. Tapi ketika dia sudah lahir, dengan berjalannya waktu, induk rajawali ini terus mengajar dia. Ketika dia merawatnya, memberi makan, induk rajawali akan mengangkat paruh dan memberikan makanan kepada anaknya ini lewat paruhnya. Sedemikian hingga waktu terus berjalan. Sampai satu kali sengaja bayi rajawali ini diusir dari tempatnya. Dan kemudian induk ini mulai mereka mengebas-ngebaskan bulunya. Di situ bayi rajawali merasakan debu-debu berterbangan. Pasti dia merasakan, kenapa ibu bikin seperti ini? Debu ibu tidak enak buat saya. Tapi tetap saja dilakukan seperti itu. Demikian juga berjalan waktu dia semakin besar. Ketika dia besar sengaja dia keluarkan dari sarangnya itu tadi. Ketika dia keluarkan dari sarangnya, ketika ada badai mulai menyerang anaknya, dengan cepat induk rajawali langsung menangkap dengan sayapnya. Sehingga anak rajawali ini merasa aman. Ketika mulai besar, langsung mulai ditendang-tendang dengan paruhnya, dengan kakinya, seperti mau dijatuhkan.
Anak Raja Wali pun pasti dalam hati mengatakan, ibu kenapa ibu buat seperti ini ke saya? Sakit ibu. Nah, ketika dia mulai tergelincir jatuh, langsung diambilnya. Lama-kelamaan dia terbiasa. Ketika dia mau jatuh, dengan kekuatan sayapnya dia langsung bisa terbang tinggi. Nah, itu gambaran bagaimana Raja Wali melatih anaknya. Induk Raja Wali terus melatih sehingga anaknya menang, sehingga anaknya mampu melalui setiap proses yang dialami. Sampai benar-benar dia bisa mandiri, sampai benar-benar dia bisa menggunakan apa yang ada di dalam dirinya. Oleh karena itu seperti bacaan kita hari ini. Ibrani 12 ayatnya yang ke-10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, di dunia ini kita tidak memiliki waktu yang panjang. Waktu kita sangat terbatas. Dengan terbatasnya waktu ini, kita harus benar-benar memanfaatkan dengan baik. Dan melakukan semuanya harus dengan hikmat, melakukan semua waktu-waktu yang Tuhan percayakan ini menjadi sesuatu yang berharga selama hidup kita, sehingga kita bisa mempergunakan waktu yang memang singkat ini. Proses yang dialami dalam kehidupan yang singkat ini tetap berjalan. Pada ayatnya yang ke-10b, dia menghajar kita untuk kebaikan kita. Tuhan yang memberikan kesempatan kita untuk kita menikmati kehidupan di dalam dunia ini, terus mengajar kita untuk kebaikan kita. Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Maksud Tuhan mengajar kita untuk terus kita masuk dalam proses kehidupan ini supaya kita serupa dengannya. Supaya kita terus menuju kesempurnaan seperti Dia yang sempurna. Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Karena Dia Allah yang kudus, Allah yang begitu sempurna. Kita sebagai manusia ciptaannya, ciptaan yang paling berharga, melalui proses yang Tuhan izinkan, Tuhan merindukan kita menjadi sempurna seperti Dia. Oleh karena itu, kalau kita mengalami proses, itu kita harus tetap bersyukur. Seperti halnya kalau kita masih sekolah, tanpa adanya ujian kita tidak akan naik kelas. Tanpa adanya ujian dalam proses kehidupan kita tidak akan naik level iman kita. Oleh karena itu kita terus, Tuhan begitu sayangnya dengan kita, sehingga Dia mengajar kita supaya kita mencapai menjadi bagian di dalam kekudusannya. Ayatnya yang ke-11, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ganjaran, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita. Setiap proses kehidupan yang diizinkan terjadi dalam kehidupan kita tidak mendatangkan sukacita, bahkan mendatangkan duka cita. Proses kehidupan yang kita alami banyak sekali. Hal-hal yang mungkin menyakitkan, sakit penyakit, atau mungkin faktor ekonomi, permasalahan keluarga, dan masih banyak lagi proses-proses yang Tuhan izinkan terjadi. Nah, oleh karena itu, ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita terus teguh berdiri di dalam Tuhan, kita tahu bahwa setiap proses yang dialami, setiap proses yang harus kita jalani itu adalah atas izin Tuhan. Dan tentunya kalau semuanya itu ada atas izin Tuhan, kita tahu, kita menerima setiap proses itu dengan hikmat,
yang dari Tuhan. Hikmat yang dari Tuhan itu bagaimana? Hikmat itu murni. Sehingga kita bersyukur, kita tetap mengucap syukur untuk proses kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi. Kita setuju dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi. Karena melalui proses inilah kita akan terus dibentuk, kita akan terus dimampukan supaya kita mampu menghasilkan buah-buah roh. Dan tentunya kalau kita menyadari bahwa setiap proses yang kita alami itu atas izin Tuhan, kita melaluinya dengan damai sejahtera. Ya, baru-baru ini saya juga mengalami proses yang boleh dibilang itu termasuk salah satu ujian buat saya. Ya, diizinkan Tuhan semuanya terjadi. Di mana orang tua saya sakit, dan sampai pada akhirnya kondisi itu terus menurun. Tetapi dalam situasi yang seperti ini, kami semua juga terus berserah penuh kepada Tuhan. Bahwa hidup ini adalah milik Tuhan. Kita tetap setuju dengan apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan keluarga kami saat itu. Ketika Bapak detik-detik terakhir mau dipanggil Tuhan, kami semua juga sudah berkumpul anak-anaknya. Di situ kami melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Dalam situasi COVID yang seperti ini. Mulai Februari bapak saya dinyatakan sakit dan kondisinya terus menurun. Tetapi oleh dokter waktu itu virus COVID belum ada. Tetapi dokter yang merawat bapak secara khusus bilang dirawat di rumah saja. Karena memang pengobatan untuk penyakitnya sudah tidak bisa. Jadi pengobatan sudah pakai sistem paliatif. Mana yang sakit itu yang diobati. Puji Tuhan saya bersaudara 6 perempuan semua. Tapi 3 orang itu orang kesehatan. Dan 1 yang orang kesehatan tinggal dekat orang tua saya. Jadi sampai akhir hidupnya. Semuanya bapak saya tanpa ke rumah sakit. Semuanya melalui konsultasi dokter. Dirawat sampai semua pasang alat-alat yang di dalam tubuhnya semua dipasang di rumah. Dan puji Tuhan akhirnya memang Tuhan kehendaki dia pulang, waktunya sudah selesai dan kami tetap bersyukur karena 79 tahun 3 bulan Bapak diberi kesempatan untuk hidup. Sampai akhirnya kami merawat semuanya sampai terakhir, sampai dipersiapkan di peti, semuanya anak-anaknya yang merawat. Itu adalah kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Kami percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang hidup mengasihi Tuhan dan yang hidup sesuai dengan rencana Allah. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, ini kesaksian yang luar biasa dalam situasi COVID seperti ini. Demikian juga kami sekeluarga merasa bersukacita ketika betul-betul Bapak detik-detik terakhir, nadi itu terus dihitung melalui stetoskop yang ada dan semuanya, itu kami semua anak-anaknya juga sudah berkumpul di sebelahnya. Sampai begitu terakhir kami doakan, kami serahkan kepada Tuhan. Itu adalah sesuatu yang luar biasa yang Tuhan buat. Oleh karena itu saya percaya, di mana segala sesuatu yang Tuhan izinkan, ya terkadang kita merasa itu adalah duka cita, tetapi di balik semuanya Tuhan memiliki rencana yang indah. Oleh karena itu ada satu hal, ya pada ayatnya yang ke-12, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Oleh karena itu kalau Tuhan izinkan proses dalam kehidupan ini terjadi, dalam kehidupan kita, dalam kehidupan anak-anak Tuhan, ingat, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia sanggup melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Seluruh proses, seluruh ganjaran yang diberikan semuanya atas izin kita. Tinggal bagaimana kita meresponinya. Kita harus dengan hikmat yang daripada Tuhan. Bagaimana kita mendapatkan hikmat? Dengan kita bergaul dekat melalui firman-Nya
dan dengan terus berdoa memohon kasih karunia Tuhan supaya kita dapat tetap kuat. Seperti ayat yang ke-12, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Kalau kita mengetahui betul bahwa kita beriman di dalam Yesus Kristus, biarlah kita tahu kepada siapa kita menyandarkan iman kita, supaya kita tetap kuat, sehingga apapun yang terjadi kita bisa berkata seperti di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31, jangan takut sebab aku ini Allahmu, jangan bimbang sebab aku menyertai engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kami bangga kalau kami memiliki Allah yang seperti Engkau. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap proses kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Allah Roh Kudus, Engkau memang luar biasa. Engkau terus mendidik kami untuk kami sampai kepada perkenanan Tuhan. Untuk kami sampai kepada apa yang Tuhan mau. Oleh karena itu ya Bapa, ajar kami terus berserah penuh kepada Tuhan. Untuk kami terus menguatkan iman kami di dalam Engkau. Sehingga ketika kami diperhadapkan pada proses kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi, kami tetap kuat dan tetap memandang kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik. Dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di sorga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari
kita masuk dalam doa syafaat. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu untuk siang hari ini Tuhan. Kalau kami boleh bersama-sama melakukan ibadah PW lewat online ini, kami mengucap syukur kepadamu. Tuhan memberkati setiap alat yang kami pakai ini, biar ini untuk menjadi kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh ibu-ibu Persekutuan Wanita, GKOI, Persekutuan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah dimanapun ibu-ibu berada, apapun yang menjadi pergumulan, kiranya Tuhan sendiri yang terus hadir di dalam setiap kehidupan ibu-ibu Persekutuan Wanita, GKOI, Persekutuan ini ya Bapa. Bahkan kami berdoa untuk seluruh situasi dan kondisi yang sedang terjadi pada saat ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapa, dengan virus COVID-19 ini Tuhan, kami tetap berharap kepada Tuhan. Biarlah ya Bapa, Engkau sendiri yang akan melalukan semuanya ini. Kami percaya segala sesuatu ini atas izin Tuhan, karena Tuhan punya rencana yang baik. Kami tetap memohon belas kasihan Tuhan. Kiranya Tuhan terjadi banyak kesembuhan yang terjadi di atas bangsa ini. Kami juga tetap berdoa untuk seluruh pengurus dari Persekutuan Wanita ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberikan kesatuan hati antara pengurus dan juga dengan seluruh ibu-ibu yang ada. Pakai kami Tuhan sebagai wanita-wanita Tuhan, untuk kami tetap menjadi tiang doa, untuk kami tetap menjadi penolong di dalam rumah tangga kami masing-masing dimanapun kami berada. Tuhan memberkati apapun yang sedang kami lakukan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus yang terus akan membimbing kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk membawa bangsa kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Berdoa untuk Presiden kami, Bapak Joko Widodo, dan juga Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berikan kiranya roh takut akan Tuhan, kiranya terus menuntun beliau untuk memberikan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan untuk bangsa ini. Selamatkanlah bangsa ini, kiranya damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal Tuhan curahkan di atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan, biarlah doa kami yang jauh dari sempurna ini, kami mau satukan di dalam doa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Baiklah, kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Berkat kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan dan penyertaan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Amin. Langkahku tegak
Ibadah telah selesai, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.